Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pasar TK, pengangguran dan hubungannya dengan kesepakatan kerja. Tenaga kerja dan pengangguran. Angkatan kerja meliputi seluruh penduduk dalam batasan usia produktif, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kesempatan kerja, penduduk dalam usia angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan. Pengangguran, penduduk dalam usia angkatan kerja yang tidak bekerja dan secara efektif mencari pekerjaan. Pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Jenis-jenis angkatan kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, bekerja penuh. Angkatan kerja yang menggunakan jam kerja dengan penuh ketika bekerja, dengan waktu sekitar 8-10 jam per hari. Setengah menganggur. Angkatan kerja setengah menganggur merupakan pekerja yang menggunakan waktu kerjanya yang kurang yang dapat ditinjau dari segi jam kerja, produktivitas kerja, dan juga pendapatan. Pengertian kesepakatan kerja. Kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Secara umum, kesepakatan kerja bisa juga diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dapat berkontribusi aktif dalam perekonomian. Selain itu, kita juga dapat mendeskripsikan sebagai lowongan kerja, yaitu pencarian sumber tenaga kerja. Jenis-jenis kesempatan kerja. Kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja permanen adalah kesempatan kerja yang memungkinkan bekerja hingga pensiun atau tidak mampu lagi bekerja. Misalnya bekerja di instansi pemerintahan atau swasta yang memiliki jaminan sosial seperti TNI, Polri, PNS, dan sebagainya. Kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja temporer adalah kesempatan kerja berjangka waktu. Sistem kerja ini sering digunakan oleh instansi swasta yang menggunakan kontrak atau perjanjian kerja. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang atau penduduk dalam batasan usia produktif yang aktif mencari pekerjaan namun belum bekerja. Usia produktif berkisar antara 18 tahun sampai 58 atau 60 tahun. Cara mengukur tingkat pengangguran adalah sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Di sini ada beberapa jenis-jenis pengangguran, yaitu satu, pengangguran struktural atau structural unemployment, yaitu pengangguran yang disebabkan karena adanya perbedaan struktur jenis pekerjaan dengan struktur angkatan kerja yang mencari kerja. Dua, pengangguran friksional, yaitu atau frictional unemployment, yaitu pengangguran dalam kondisi perekonomian mencapai full employment atau apabila pengangguran tidak melebihi 4%. 3. Pengangguran siklis atau cyclical unemployment, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam kegiatan perekonomian. Menurunnya perekonomian, perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi tenaga kerja. 4. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, seperti yang terjadi di sektor pertanian. Selanjutnya ada biaya sosial dari pengangguran. Jika terganggunya stabilitas perekonomian, maka pengangguran menimbulkan menurunnya AD dan AS. Makin tinggi tingkat penganggurannya, daya beli makin rendah, sehingga AD terus menurun. Makin sedikit tenaga kerja digunakan perusahaan, makin kecil kegiatan produksi, dan makin sedikit AS. Lalu terganggunya stabilitas politik dan keamanan, maka pengangguran yang tinggi mengakibatkan kriminalitas maupun kegiatan ekonomi yang sifatnya ilegal. Selanjutnya ada inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips jangka pendek dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan antara inflasi dengan pengangguran dapat dianalisis dengan menggunakan kurva Phillips atau Phillips curve. Dari grafik kurva Phillips jangka pendek tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Jika kurva Phillips jangka panjang, dalam kurva Phillips jangka panjang inflasi yang lebih tinggi tidak akan menguntungkan ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih rendah. Dengan cara yang sama,
Tingkat inflasi yang lebih rendah seharusnya tidak menimbulkan biaya pada ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih tinggi, karena inflasi tidak berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang berubah menjadi garis vertikal pada tingkat pengangguran alami. Garis merah pada kurva di bawah ini merupakan kurva Phillips jangka panjang. Garis vertikal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tingkat inflasi tidak berhubungan dengan tingkat pengangguran. Jadi kesimpulannya yaitu semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran dan berlaku sebaliknya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.